Salam jumpa jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Hari ini Sabtu 6 Mei 2023. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di sorga, kami berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau bermurah hati menganugerahkan hari ini kepada kami, untuk menjalaninya bersama-sama dengan Engkau melalui semua aktivitas kami. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman bagi hidup kami hari ini. Oleh karena itu, terangilah hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika para ahli Taurat dan orang Farisi menghadapkan kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berzina dan bertanya kepadanya tentang apakah yang harus dilakukan kepada perempuan itu. Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Mendengar perkataan Yesus itu, mereka pun pergi meninggalkan Yesus bersama dengan perempuan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak jarang orang lebih mudah untuk memberikan penilaian dan menyatakan seseorang itu telah berbuat salah serta harus dihukum. Bahkan ia akan berusaha menemukan bukti yang menguatkan penilaiannya itu. Sementara ia sendiri tidak dapat menjamin jika dirinya terlepas dari kesalahan lain dan harus pula dihukum. Kecenderungan melihat kesalahan orang lain pasti dilatar belakangi kecenderungan menilai diri paling benar, dan inilah suatu kekeliruan. Sikap sedemikian disebut Yesus sebagai sikap kemunafikan. Dan dapat dikatakan dengan bersikap demikian, justru seseorang itu tengah berupaya menutupi kesalahan atau dosanya, ditambah lagi dengan berperilaku seolah-olah saleh atau alim. Bahkan lebih lagi dikatakan, orang yang cenderung menghakimi dan menghukum, sebenarnya ia sedang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak dapat menerima kenyataan, kekurangan dirinya dibanding orang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada ketenangan dan damai dalam hati orang yang suka menghakimi dan menghukum, karena ia akan selalu berusaha mencari-cari kesalahan orang lain untuk diumbar. Ia akan senang bila ada orang lain susah, dan sebaliknya, susah bila ada orang senang, yaitu orang yang kepadanya ia menaruh kebencian. Yesus melarang kita melakukan penghakiman dan penghukuman, karena bukan hak kita memperlakukannya terhadap sesama. Juga diingatkan bahwa dengan penghakiman dan penghukuman yang kita lakukan, kita juga akan menerimanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Nas ini menjawab, "Ampunilah, maka kamu akan diampuni." Termuat makna untuk bersedia dengan tulus menerima keberadaan orang lain dan berdamai dengannya. Jika memang ia melakukan kesalahan, maka tugas kita untuk menasihati dan menuntun dia agar menyesali kesalahannya itu dan bertobat. Inilah sikap yang mencerminkan kasih Kristus. Kristus telah mengasihi kita, sehingga kesalahan-kesalahan dan dosa kita tidak diperhitungkannya sebagai hukuman bagi kita. Justru ia mengenakan kesalahan-kesalahan dan dosa kita itu pada dirinya untuk ditanggung di kayu salib sampai dengan kematiannya. Ia mengampuni kita. Ia melepaskan kita dari hukuman dosa. Lalu, jika Kristus telah berbuat demikian, atas dasar apakah kita menghakimi dan menghukum? Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas kemurahan hati-Mu. Engkau tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa kami sebagai hukuman bagi kami, namun justru Engkau menghapuskannya. Engkau mengampuni kami dan berikan kami keselamatan melalui kematian Putra-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami telah berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai kamu sekalian dimanapun dan pekerjaan apapun yang kamu lakukan demi kemuliaan namanya. Shalom.